datang CDC. Selamat pagi semuanya, shalom. Ya, saya mau mengucapkan Happy Sunday. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah datang. Ya, selamat pagi semuanya, dan saya juga mau menyambut teman-teman Bapak Ibu yang ada di online. Selamat beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Selamat datang untuk semuanya yang hadir di sini. Tadi pagi saya bilang Happy Sunday. Happy artinya apa? Bersenang-senang ya. Kita mau ada pantun dulu. Belum cakep ya, cakep ya. Semuanya semangat gak mau terima pantun dari saya? Semangat? Nah, semoga dari pantun saya ini nanti Bapak Ibu lebih semangat lagi ya untuk muji Tuhan. Tepung terigu ditambah kentang. Cakep ya. Diikat satu memakai benang. Hari Minggu telah datang, inilah waktu bersenang-senang. Oke, sambungannya, ada satu lagi ya, ada satu lagi. Didengarkan baik-baik Bapak Ibu. Bukan kentang sembarang kentang, cakep. Tapi ini kentang dari Jerman. Nah, jauh tuh, dari Jerman, dari si Sam ya kirim ke kita. Bukan cuman senang-senang, tapi kita mau memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk ibadah kita ya hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan kasih kami sukacita, Tuhan kasih kami kesehatan buat pagi hari ini. Kami mau bersenang-senang, bukan cuma senang-senang Tuhan, tapi kami mau meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah dan dinaikkan pujiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, pikiran kami, biar kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama. Yang percaya katakan amin. Oke, selamat pagi semua. Lambaikan tangannya jemaat. Lambaikan kasih senyumnya sebelah kiri kanan. Katakan semangat, semangat. Siapa yang semangat beribadah hari ini? Tepuk tangan di atas. Untuk Tuhan kita. Dia yang punya seisi dunia. Dia pelukis cakrawala. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita agungkan Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Kaulah pemilik Tuhan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan mendatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Amin, katakan. Beritahukan. Yes, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Amin. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Amin. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya. Amin. Pencipta alam semesta. Mari katakan dialah pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama kita yang rindu lawatannya terjadi. Amin.
Setiap kita yang mau rindu untuk bertemu dengan Bapa kita. Kita mau bertemu Bapa kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengalami kasih-Nya Tuhan. Mari kita semua datang. Apapun masalah dan persoalan kita, mari kita datang. Datang kepada Bapa kita. Datang kepada Dia pemilik hidup kita. Tuhan yang mengampuni pelanggaran kita. Yes, Lord. Amen. Haleluya. Kau ampuni semua dosaku.
kasihnya. Yes Lord. Temukanku, kau cukup bagiku. Ku panggil kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna, Tuhan tak pernah kau tinggalkan. Ku panggil kau Bapa, milikmu selamanya. Kami menemukan Engkau Tuhan. Walaupun tak sempurna, yes Lord, tak pernah kau tinggalkan. Mari kita menghampiri tahtanya Tuhan. Mari kita menghampiri kasihnya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Bapa yang baik, Bapa yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang sama seperti-Mu Lord. Lord Jesus, jamah-jamah kami Tuhan, kami memanggil-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Mari kita berseru, panggil Dia, Engkau Bapa kami. Yes Lord. Engkau Bapa.
ku panggil Kau Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa. Yes Lord, ku selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Yes Lord, yes Lord, amen. Ini seluruh penyembahan kami bawa. Kami kasih yang terbaik yang kami punya. Ini tubuh kami sebagai ibadah, sebagai persembahan yang hidup, ibadah kami yang sejati pagi hari ini. Tuhan, berkenan atas setiap kami di tempat ini. Biar hari ini kami gak sama seperti kami datang. Kami bawa pulang sesuatu. Dan gak ada hal lain yang kami cari di tempat ini selain satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Thank you Bapa, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang hidup. Wow, dan saya kira nggak berlebihan kita apresiasi semua volunteers. Halo sister, halo ibu dan semuanya. Dan juga yang nggak kelihatan di belakang. Saya dapat kabar hari ini kita dengan sangat terpaksa harus pindah ruangan dengan cepat. So ini semua kalau bukan karena volunteers, korban yang ditaruh di atas mezbah, kita nggak akan nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat all volunteers yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Thank you so much Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Oke, ini udah kayak saya sering di sini gitu ya, tapi I'm very excited here. Karena nanti saya akan cerita juga bagaimana sejarahnya sampai akhirnya kita bisa bertemu di tempat ini. So pertama-tama saya mau mengucapkan thank you. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kesempatan saya dan tim boleh melayani di CDC Bogor. Ya, kepada Pastor Krisnanto dan juga Ibu Gembala. Juga ada Pastor Naftali yang sudah standby di lobi. Wah, luar biasa. Pastornya langsung yang ada di sana. Dan juga tadi ibu yang mungkin sedang melayani di gereja anak. Perkenalkan, saya Winston. Saya dari ICC Bandung. Dan saya dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menggembalakan anak-anak muda. Jadi inilah saya. Saya tanya dengan Pastor Tini berkali-kali, ini yakin saya ngomong? Iya, ya udah saya ada di sini gitu ya. Saya kira semua yang di bawah 100 tahun usianya itu sebutannya masih anak muda. Jadi semua di sini adalah anak muda. Ada amin. Penghiburan buat kita semua, amin. Dan saya kesini gak sendirian, saya bersama dengan orang-orang luar biasanya Tuhan, anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. So bersama dengan saya ada Johanna, boleh berdiri. Dia ini zone leaders, dia pegang belasan home cell, saya sudah lupa di Unpar ada berapa hari ini. Dia juga salah satu orang yang berdiri untuk sosial media kita. Jadi ini salah satu di sosial media ICC. Thank you Johanna. Dan juga ada, boleh kasih tepuk tangan buat Johanna. Juga ada Asya. Oke, ini Asya, dia juga salah satu zone leader kita ya. Areanya banyak di SMA ya, di SMA negeri di Bandung. Dan dia juga staff, dia nih bagian admin. Jadi dia nih paling cermat dari semuanya ya. Kalau ada yang telat, kalau ada yang terlambat, kumpulin data apa, biasanya dia paling marah cepat duluan. Oke, ini Asya dan luar biasa sekali. Boleh duduk kembali Asya? Oke. Saya lagi cari mana satu domba saya, ternyata sudah membaur di belakang ya. Ada Pastor William. Ya luar biasa. Saya kira nggak usah dikenalin, dia jauh lebih terkenal dari saya pastinya. Jadi Bapak Ibu Saudara itulah William. Yang pasti saya lupa cantumkan foto keluarga saya. Saya sudah menikah, anak saya satu umur 3 tahun dan satu akan lahir di tanggal 1 November ini.
Jadi I'm very selective untuk pergi dari Bandung hari-hari ini. Tapi karena this is CDC Bogor. Kenapa ini penting? Kenapa ini jadi istimewa buat saya? Saya dimenangkan, saya dibesarkan, bahkan saya mengalami baptisan Roh Kudus, terima Yesus pertama kali di CDC Depok. Bersama Pastor Tini, Pastor Andi. Jadi kalau boleh dibilang, saya ini produk dari CDC Depok hari itu. Ada amin? Jadi saya nggak ngerasa jadi orang asing di sini. Dan maaf kalau kelihatannya kok kayak nggak pertama kali ya. Because I'm not feeling strangers here. Oke, terima kasih buat kehangatannya semuanya. Kita berangkat saya mandi jam 4 pagi. Dan kita baru jemput 2 princess tadi beres-beres setengah 6. Karena saya baru sadar iya ya kalau cowok pakai kaos kaki pakai sepatu jalan. Kalau cewek kan beda lagi ya. Jadi harusnya saya jemput mereka mulai dari jam 2 atau jam 3. Tapi puji Tuhan by the grace of God kita nggak terlambat, itu yang paling penting. Udah diundang terlambat, malu-maluin ya. So saya dikasih kesempatan untuk share dengan tema yaitu grow higher, bertumbuh lebih tinggi lagi. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, so saya mau mulai dengan sebuah hal ini. Mungkin ada di slide, boleh ditampilkan. Kalau kita bisa lihat di depan ini ada beberapa foto bagaimana orang-orang membangun yang namanya fondasi. Setuju ya? Dan ketika kita hendak membangun gedung yang tinggi, saya percaya diperlukan fondasi yang kuat untuk menahan beban yang besar itu. Ya, seperti yang kita lihat, itu satu fondasi atau satu kolomnya tuh segede itu, kebayang ya? Itu ada 4 orang yang memasukkan besi beton untuk buat fondasi di dalamnya. Dan saudara, when we talk about grow higher, kita bicara tentang bangunan yang tinggi. Saya mau bilang, fondasi itu menentukan seberapa tinggi bangunan yang akan dibangun. Yang setuju boleh katakan amin. Dan kalau saya yakin ini bukan pemahaman yang baru, hampir semua kita tahu bagaimana membangun sebuah gedung bangunan ya kita perlu fondasi. Dan lewat fondasi yang dibangun tadi yang saya ceritakan di awal, kita tahu kita bisa ambil prinsip. Kedalaman selalu menentukan ketinggian. Jadi setinggi apa saudara Tuhan mau bawa, yang pasti Tuhan yang bawa, bukan siapapun di tempat ini yang mau membawa saudara, saya dan saudara untuk grow higher. Sedalam apa kita berani bangun fondasi hidup kita. Ya, Mazmur 11 ayat 3 dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi penting banget kita tahu dasar-dasar di dalam hidup kita. Fondasi dalam hidup kita. Dan kita sering banget dengar. Apa itu fondasi? Apa itu dasar yang kuat dalam hidup kita? Yaitu firman Tuhan itu sendiri. Saya mau bilang kehidupan kita tidak hanya dipengaruhi oleh firman. Justru sebagai orang percaya kehidupan kita harus dikuasai oleh firman. Kalau dipengaruhi bisa jadi kalau lagi nggak suka kita nggak setuju. Tapi kalau dikuasai mau nggak mau harus dilakukan berdasarkan apa yang firman Tuhan bilang. Berbicara tentang dasar, berbicara tentang fondasi, kita selalu mostly berbicara tentang hal-hal yang nggak kelihatan. Kita nggak pernah puji sebuah bangunan yang megah tinggi karena melihat fondasinya yang dalam, betul? Kita akan lihat, wah bangunannya megah seperti tempat ini, wah keren banget. Ya, ceilingnya tinggi banget, tapi kita nggak pernah tahu sebenar-benarnya seberapa dalam fondasi yang dibangun di gedung ini. Yang saya percaya pasti dalam banget karena ini cukup tinggi buat saya ya. Jadi saudara, mari bangun fondasi. Karena seringkali kita hidup jadi manusia, kita berfokus dengan hal-hal yang kelihatan. Tapi Tuhan dan musuh kita iblis selalu berusaha menyerang kita dalam hal-hal yang gak kelihatan. That's important untuk kita jadi orang Kristen yang punya fondasi yang kuat. Dan itu akan menentukan seberapa besar bangunan yang Tuhan percayakan yang membangun di atas hidup kita. Karena saya percaya membangun fondasi adalah tanggung jawab saya dan saudara. Tapi memberi promosi adalah tanggung jawabnya Tuhan. Jadi kita gak usah kejar apapun di dunia ini. Pastor Jeffrey Rahmat bilang, gak usah capek-capek mengejar yang sesuatu yang pasti datang. Yaitu berkat Tuhan. Asal kita akan sama-sama belajar bagaimana promosi Tuhan untuk kita bisa grow higher dalam hidup kita itu terjadi. So hari ini saya akan share dengan satu judul, I will build
my life. Saya akan membangun hidup saya. Kan tadi saya bilang, membangun hidup, membangun fondasi adalah tanggung jawab saya dan saudara. Tapi memberikan promosi adalah tanggung jawab Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita mau mengalami grow higher, at least dengan cepat ada 3 hal ini yang kita bisa lihat. Paling tidak ada 3 hal ini yang kalau kita perjuangkan, kalau kita usahakan dalam kita membangunnya, saya percaya kita akan mengalami grow higher dalam hidup kita. Yang pertama, I will build my character. Katakan sama-sama, character. Ya. Billy Graham pernah bilang bagus, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. Yang ketiga, when character is lost, everything is lost. Jadi ketika kita bicara karakter, ini hal yang penting banget. Ya, seorang legend almarhum Billy Graham bilang, when character is lost, everything means everything, semuanya akan hilang daripada kita. Ya, jadi salah satu area utama dalam hidup yang kita harus alami perubahan, pertumbuhan lebih tinggi yaitu yang pertama dalam karakter kita. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada 2 kata yang saya sengaja highlight, di situ muncul nggak ya? Ada kata gambar dan ada kata rupa. Ternyata setelah diselidiki 2 kata ini bahasa aslinya artinya memiliki salinan atau mengikuti sebuah pola. Seperti mesin fotokopi, dia tidak akan mengeluarkan gambar apapun kalau tidak ada yang di aslinya. Seperti itu ya. Jadi kata gambar dan rupa ini kata aslinya tuh artinya salinan dan mengikuti pola. Nah, manusia Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa. Berbicara tentang manusia Tuhan ciptakan menurut karakter Tuhan. Kita itu, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita tuh memiliki salinan karakter Tuhan. Bahkan hari ini kita sering bilang, saya adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah, anak Allah. Dari manakah anak Allah yang dimaksud? Bukan karena kita mirip mukanya, bukan karena kita mirip rambutnya gondrong atau masih pakai jubah putih, pakai kasut kerelaan, bukan. Tapi karena kita punya kesamaan karakter, itulah disebut anak Allah. Ya. Dan dari ayat di atas, ayat yang tadi kita udah baca, Kejadian 1 ayat 26. Tuhan memberikan kita ternyata karakter terlebih dahulu, dan setelah itu baru Tuhan kasih yang namanya kekuasaan atas bumi. Namun seringkali kita kebalik, diajarin oleh kerajaan-kerajaan dunia ini. Kita cari kekuasaan, kita cari sesuatu, kita bangun followers kita sebanyak mungkin, kita jadi yang namanya influencer yang hari ini katanya kalau di hire juta-jutaan itu. No, itu enggak sesuai dengan gambar utama yang Tuhan lakukan di dalam penciptaan manusia, yaitu saya dan saudara. Tuhan kasih karakter terlebih dahulu, baru Tuhan kasih kekuasaan. Itu bukti bahwa Tuhan juga bilang karakter lebih penting daripada bakat, reputasi, or apapun. Yang hari ini tanpa kita sadari pengaruh sosial media itu kayaknya jauh lebih penting daripada karakter. Gak ada orang yang terlalu pengen mengapresiasi karakter. Kenapa? Karena karakter itu mostly fondasi gak kelihatan. Tapi membangun karakter adalah tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab Tuhan memberkati kita. Ya, ketika kita serupa dengan Kristus, punya karakter yang sama dengan Kristus, berkat mengejar kita. Berkat terendah itu adalah material. Kita boleh punya semuanya, tapi mungkin jadi susah tidur. Karena berkat bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita dapat nikmati. That's a blessing. Ya, karena karakter sesuatu yang mendefinisikan siapa saudara, siapa saya. Jadi kalau mau kenal saya, jangan di atas mimbar. Pastilah yang bagus, yang baik, yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau mau tahu saya siapa yang sebenarnya, tanya istri saya, tanya anak-anak saya, baik jasmani maupun rohani. Itulah karakter saya sehari-hari. Ada amin. Ya, kita tahu Simpson begitu perkasa, begitu luar biasanya, ya, dikaruniai kekuatan yang luar biasa.
Kita tahu juga ada raja yang penuh hikmat dan paling kaya selama bumi ini ada, kata Alkitab, yaitu Salomo. Mereka adalah contoh-contoh orang-orang dengan talenta, dengan sebuah reputasi yang luar biasa. Kalau hari ini kita kaitkan dengan kehidupan hari ini, dia punya followers saya yakin lebih dari 10 juta followers. Tapi kita tahu juga Alkitab tuliskan, Alkitab ceritakan bahwa mereka mengalami yang namanya anti klimaks. Bicara tentang mereka gak punya karakter yang benar. Semua itu akhirnya sia-sia juga. Karena John C. Maxwell pernah bilang, talent is a gift, but character is a choice. Karena karakter pilihan. Ya, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kita tahu itu ya. Dan apa itu karakter? Sesuatu hal benar yang tetap kita lakukan meski gak ada yang lihat. Itulah karakter. Apa itu karakter? Sesuatu hal benar yang tetap saya dan saudara lakukan kepada mereka yang tidak melakukannya kepada kita. Itulah karakter. Dan kalau kita bicara karakter akan jadi bias kalau kita nggak tahu arah dan tujuan membangun karakter kemana. Dan saya percaya kita semua saling tahu karakter yang kita bangun harus serupa dengan Kristus. Christ likeness. Yang setuju katakan amin. Tujuan dari karakter Kristus adalah untuk kita berkuasa atas bumi, as simple as that. Baiklah kita menjadikan manusia serupa gambar dan rupa kita, kata Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Supaya mereka berkuasa. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dengan rendah hati saya mau bilang, fokus dengan karakter, maka segala sesuatu akan datang kepadamu. Ya. Jangan khawatir dengan apa yang kita makan, kita pakai, kita miliki di hidup ini. Resesi katanya udah di depan mata, beberapa negara sudah mengalaminya. Enggak lah. Janji Tuhan, burung pipit di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang, tidak ada satupun pakaian Salomo yang bisa lebih bagus dari itu. Janganlah khawatir. Ya. Dan Matius bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Karakter bicara hal yang gak terlalu kelihatan, yang gak bisa meng-create instant followers, gak bisa create instant blessing. Karena karakter perlu waktu, karakter perlu proses. Apa itu karakter Kristus? Kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini ayat hafalan sekolah minggu, ya kan? Kita bicara tentang apa sih? Buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. The moment kita bilang hari ini setuju untuk oke, amin pastor. Saya mau build karakter saya. I will build my character. Kita lihat ayatnya ada 9 paling tidak jenis buah roh. Dan ketika kita bilang, saya kayaknya mau yang ini nih, lebih sabar. The moment Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan buat saya jadi lebih sabar karakternya. At the moment saudara bilang amin, buka pintu rumah, buka pintu kosan, orang yang paling menyebalkan di jagat raya galaksi 8 planet ini akan berdiri di depan saudara. Dan saudara mulai menghakimi. Kenapa doa saya nggak dijawab? Hey, doa saudara sedang dijawab. Karena lewat orang-orang yang kalau bahasa Sunda pita kolon pita jongen itu, saudara jadi lebih sabar. Setuju dengan itu? Oh enggak, saya mah cukup sabar. Tapi saya suka nggak menguasai diri. Hedonism hari ini kan, hedon ya kan. Jadi gimana? Ketika saudara minta penguasaan diri, suddenly, nanti kalau ini sebut merek gak ya? Ting tung, e-commerce muncul, diskon 80%. Ya, ting tung, Shopee gitu kan ya. Diskon 70%. Waduh, penguasaan diri itu penting. Ya, lawan dari penguasaan diri itu nafsu. Nafsu itu apa? Mengorbankan hal yang besar untuk yang kecil. Itulah nafsu. Jadi
Kita perlu minta ini. Dan seringkali kita mau bangun karakter, tapi kita nggak sadar cara-cara Tuhan selalu anti klimaks dari apa yang kita doakan. Mau sabar, orang dikirim yang paling menyebalkan. Mau lemah lembut, aduh dikirim orang yang paling galak sedunia datang ke hidup kita. Jadi kalau saudara mengerti apa yang saya sampaikan pagi hari ini, simple. Kanan, kiri, depan, belakang saudara itu adalah berkat bagi saudara. Ada amin? Dan saya datang ke sini gak sendirian, mereka bukan juga pajangan yang pastinya. Mereka akan kasih beberapa testimoni dan saya mau mengundang yang pertama yaitu Johana. Ya, kasih tepuk tangan buat Johana. Dia akan kasih kesaksian bagaimana hari-hari dia membangun karakter menjadi serupa yang Kristus. Silakan Jo. Halo semuanya. Perlu pujian penyembahan sekali nggak usah. Perlu. Langsung aja. Halo, aku Johana. Aku lahir di Jakarta, tapi kuliah di Bandung. Aku punya kehidupan sebelumnya, sebelum aku kuliah di Bandung, aku punya kecenderungan aku tuh pribadi yang keras kepala, keras hati. Ada jiwa memberontak di dalam, yang mana aku benci dikekang, benci dilarang, ditolak, low commitment lah. Dan bahasa sekulernya aku sering dijulukin punya free soul gitu katanya. Nah, aku mencintai kebebasan, kemerdekaan, gak suka lah pokoknya dikekang. Jadi sulit mendengar. Nah, aku juga sering banget bertabrakan dalam hal hubungan karena karakter itu. Jadi aku lost banget sama relationship, pasti selalu gagal dalam relationship. Sampai akhirnya di 2016 aku dibapai, aku tertanam di gereja ICC dan diajar untuk aku punya karakter yang lebih baik. Nah, perjalanan dibapai berlanjut sampai aku membapai, di mana justru paling banyak aku berubah saat aku membapai karena praktek ya. Jadi banyak hal yang harus aku kerjakan by komitmen. Jadi aku bertabrakan banget nih, aku yang bukan orang berkomitmen harus berkomitmen. So, ada banyak yang aku korbankan, salah satunya old nature aku, kehidupan lama aku. Dan yang pastinya agak banyak bingung saat melihat 9 buah roh itu kayak holy banget. But then saat aku diajar, banyak nilai yang ditanamkan lewat pembapaan aku yang aku harus dengar dan ikutin arahan dari bapak aku. Dan hal ini membawa aku ke banyak jatuh bangun, di mana aku harus gagal, tapi harus berdiri lagi, gagal dan berdiri lagi. Tapi selalu Tuhan bawa dari satu perjalanan ke perjalanan lain dengan buah roh yang aku kenali akhirnya lebih dalam. Nah, aku rasa ini salah satu titik balik juga di hidup aku, di mana aku lihat kalau tidak ada teguran di hidup aku, mungkin aku gak berubah, gak bisa sampai hari ini. Benar kata Pastor Winston, apa yang kelihatan di luar beda sama yang di dalam. So, waktu itu aku memutuskan untuk mendengar saat bapak aku menegur, memberitahu. Dan saat aku mengikut bapak aku diajar dan dididik gitu bahasanya dalam gereja juga, Tuhan membawa aku ke panggilan hidup, di mana banyak hal yang aku gak ngerti di hidup aku tentang free soul tadi, lalu low commitment, ternyata menghancurkan banyak hal. Nah, saat aku ikut dibapai dan tertanam, aku melihat Tuhan membukakan satu persatu tingkap langit ya, salah satunya kemana Tuhan membawa aku, panggilan hidup aku, tujuan hidup aku. Sampai detik ini menurut aku Tuhan gak berhenti buat mendidik attitude aku, karakter aku. Sampai 3 bulan kemarin juga aku sempat ditegur sama pemimpin aku karena aku tidak mengatakan kata tolong. Dan menurut aku itu hal simple, tapi ternyata dalam dan penting buat karakter aku, dimana hari ini aku harus memimpin ya. Jadi penting banget aku punya attitude, punya karakter yang benar untuk aku mau mendengar koreksi, menerima koreksi. Dan setelah dikoreksi itu, aku
setiap kali dikoreksi sebenarnya. Aku rasa iya ya, 9 buah roh itu tuh sebenarnya dekat, bukan sesuatu yang jauh gitu. 9 buah roh itu selalu jadi indikator ke pertumbuhan aku, kedewasaan aku secara spiritual. Dan puji Tuhan, setiap musim kehidupan aku memilih untuk berjalan sama Tuhan, memutuskan untuk mendengar koreksi, menerima koreksi. Hari ini aku bekerja di tempat yang terbaik. Aku lulus, puji Tuhan, dengan yang tadinya low commitment, bahkan kuliah juga low commitment sebenarnya. Tapi Tuhan bawa aku lulus, aku punya pekerjaan yang diinginkan bahkan hari ini sama orang-orang, kerjaan yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya, tapi dengan gaji Jakarta gitu. Lalu Tuhan juga tetap bangun keluarga aku, finance dicukupkan, hubungan juga dicukupkan, praise God. Hari ini juga bisa berjalan melayani, punya hubungan dengan beberapa orang yang berjalan bersama melayani generasi. Dan tentunya sampai detik ini aku percaya karakter itu bukan satu kali seumur hidup diubahkan, tapi setiap hari harus memutuskan untuk berubah, dan 9 buah roh itu indikatornya. Itu aja dari aku. Wah, boleh kasih tepuk tangan buat Johanna. Thank you so much for sharing your testimony. Yes, karunia roh diterima 1 hari 1 malam. Tapi kalau karakter rohani perlu dibangun sampai kita kembali ke Bapa di surga. Gak ada kata berhenti, oh sudah cukup, udah lebih sabar. Enggak. Mungkin kita sabar ngadapin 1 orang, Tuhan kasih lagi 2, Tuhan kasih lagi 3, Tuhan kasih lagi 1000, Tuhan kasih lagi 10.000. Waktu kita balik ke belakang, udah banyak juga ya buahnya. Saudara bisa relate dengan apa yang Johanna sampaikan? Kita bicara karakter, bicara hal yang tidak menyenangkan sometimes. Tapi ternyata itu kunci dari segala kunci-kunci sukses dalam kehidupan ini. Karena ketika karakter kita serupa dengan Tuhan, di sanalah Tuhan berikan kuasa atas bumi. Ya. Persiapan selalu membawa kita bertemu dengan tujuan, tapi karakter membawa kita menggenapi tujuan Tuhan. Jadi jangan sampai kita senang aja cuman tahu janji Tuhan. Saya percaya Dia mati di atas kayu salib untuk memberikan saya dan saudara hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia mau setiap janji-janjinya digenapi atas hidup kita. Ada amin. Hal yang kedua, tadi yang pertama kita bicara tentang I will build my character. Dan yang kedua kita bicara tentang I will build my community. Oke? Tadi kita dengar bahwa bagaimana Johanna dibentuk oleh seseorang, pasti orang luar biasa banget dia itu, yang suka negur, yang suka marah-marah itu, yang kayaknya nggak pakai kata tolong aja kayak dunia mau kiamat gitu ya buat seorang Johanna hari itu. Kita butuh seseorang, kita butuh orang lain untuk kita menjadi serupa karakternya dengan Kristus. Ya. Jadi kita nggak bisa bertumbuh tanpa orang lain. Nggak ada orang yang sendirian hidupnya baik-baik aja. Setiap orang butuh seseorang. Ya. We need somebody else to help us to grow, ya, dan menjadi serupa dengan Kristus. Even Tuhan Yesus aja yang katanya 100% Tuhan 100% manusia datang ke bumi ini, hal yang pertama dia buat bukan mujizat. Dia buat untuk mencari atau menemukan murid-murid. Ya, dia butuh komunitas. Manusia perlu komunitas untuk bertumbuh. Dan saya percaya dan saya pastikan Bapak Ibu Saudara sudah ada di tengah-tengah komunitas yang tepat. Saya pastikan ini bukan tempat yang sempurna, tapi ini tempat yang paling tepat. Karena ketika ada tempat yang sempurna sekalipun di muka bumi ini, ketika saudara datang ke sana, tempat itu automatically gak jadi sempurna. Karena yang gak sempurna itu sebenarnya bukan tempatnya, saya dan saudaranya. Ada amin. E.R. Bernard bilang, we don't grow in isolation. 2 tahun pandemi, saya dengar banyak cerita jemaat-jemaat yang bagaimana stres, yang bagaimana mental health dan lain sebagainya. Karena memang we don't grow in isolation, we grow in community. Jadi dengan cara apa kita mau grow higher? Bangun karakter. Terus kalau mau bangun karakter, join community. Saya kira kita nggak cuma once a week datang menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Ada amin.
ada Homesel atau apa-apa lainnya, Komsel, apapun itu. Saya ini sampai hari ini orang kenalnya youth pastor. No, salah. Saya ini ketua Komsel. Setiap minggu kerjaan saya cuman komselin orang. Saya juga ke Komsel. Itu yang saya buat sampai hari ini. Because we grow in community. Kita nggak dapat belajar mengasihi dan dikasihi kalau kita hanya sendirian. Galatia bilang tadi 9 jenis buah roh. Untuk semuanya itu muncul dalam hidup kita, we need somebody mengeluarkan buah-buah itu dalam hidup kita. Ya, bagaimana caranya kalau sendiri? Yesus aja butuh orang untuk menyalibkan dia. How about us pagi hari ini? Deposito saya cukup, udah saya sendirian aja. Enggak bisa, Bapak Ibu Saudara. We need a community. Dan di dalam komunitas kita tahu ada pembentukan, ada gesekan dan lain sebagainya. Kasih memerlukan paling tidak ada 2 orang yang dapat, sehingga kasih itu dapat beroperasi. Ya, itulah mengapa Tuhan ciptakan manusia untuk mengekspresi kasihnya. Tuhan itu enggak ciptain kita untuk jadi apa ya? Beberapa anak youth bilang kita ini diciptakan hanya untuk jadi penyembah. Berarti Tuhan ini suruh-suruh kita untuk jadi kayak mainan dia. No. Dia adalah kasih. Dia enggak bisa sendirian. Dia butuh sesuatu, yaitu manusia, untuk mengekspresikan kasihnya itu. That's why saya dan saudara ada di bumi ini. Ya, karena kasih gak bisa beroperasi sendirian. Sejauh ini apakah kita oke? Kalau boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Oke. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 kita akan belajar apa itu I will build my community. Ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini ada penekanan, ada kata saling. Bahasa lebih old schoolnya lagi komunal. Kita gak bisa hidup sendiri. Bahkan dulu di sosiologi saya belajar kita ini makhluk sosial. Tidak bisa sendirian sehebat apapun kita. Superman aja, Spiderman aja yang katanya punya super power butuh orang lain. So demikian juga kita. Waktu kita baca ayat Ibrani ini, ada kata yang konsisten yaitu saling. Saling inilah yang kita perlu bangun waktu kita bicara tentang komunitas. Karena dalam komunitas perlu ada gaya hidup saling. Komunitas yang sehat terjadi ketika ada gaya hidup saling. Saling. Dan gaya hidup Allah yaitu kita dan saling. Itulah gaya hidup Allah. How about gaya hidup iblis? Aku dan ego. Itu gaya hidup iblis. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan, gaya hidup kita saling, kita dan saling. Itulah gaya hidup persekutuan di dalam Tuhan. Dosa gak cuman membuat kita 5 menit lagi. Thank you. How to finish this? Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Tapi dosa juga membuat kita terpisah dari komunitas sehingga gak ada kata saling. Saling membuat kita bersekutu, membuat kita bersama, membuat kita kuat, membuat kita dekat. Karena ada kata saling. Kadang-kadang persekutuannya ada, salingnya yang udah mulai gak ada. Ya kalau lagi senang teman saya, kalau lagi susah cari teman lain. No, bukan itu. Memecah-mecahkan roti di jemaat mula-mula itu terjadi bukan karena ada kelimpahan, tapi terjadi kekurangan, betul? Saling bertolong-tolong yang terjadi di jemaat mula-mula bukan karena ada orang yang kelebihan uang, ada yang kekurangan. No, berapapun yang mereka miliki mereka berbagi di sana. Itulah gaya hidup saling. Kita fokusnya, kalau kita bicara kita, ya gaya hidup Allah. Kita itu fokusnya mengorbankan kepentingan aku untuk kepentingan kita. Saya baru selesai pelayanan di youth tadi malam sekitar jam 9 sampai ke rumah jam 10, jam 11. Jam 4 saya harus bangun lagi, saya ada di sini. Sebentar saya harus pergi lagi karena sore ada satu dan lain hal. So, kenapa saya buat ini? Karena saling menginspirasi, saling membantu, saling memberkati. Selama Tuhan kasih kesempatan, Tuhan mau pakai saya. Karena begitu banyak orang-orang yang luar biasa, jauh lebih luar biasa di luar sana.
kalau Tuhan minta saya yang ke sini, berarti sayalah yang dapat kehormatan dari Tuhan. Ada amin. Jadi jangan ditolak, kecuali memang udah gak bisa sama sekali. Ada amin. Aku fokusnya itu apa? Mengorbankan kepentingan kita untuk aku. Itulah aku. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menghancurkan aku dalam hidup kita. So, manusia akhirnya bisa kembali dengan gaya hidup Allah, yaitu kita dan saling. Galatia 2 ayat 20. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Kita dan saling terjadi ketika aku itu disalibkan. Ketika kita menyalibkan si aku ini, itu akan memampukan kita punya gaya hidup Allah, yaitu kita dan saling. Kita dan saling. Ya. Tempat terbaik untuk kita mempraktekkan gaya hidup Allah, kita dan saling itu adalah komunitas. That's why we need to build our community. I will build my community. Perubahan hidup terjadi di dalam komunitas. Karena kehadiran Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu Saudara baca, saya udah gak ada waktu, udah tinggal 5 menit, saya gak tahu beres atau enggak nih. Kisah Rasul 2, Bapak Ibu Saudara boleh catat dulu dan baca. Ya. Dituliskan hari itu Roh Kudus dicurahkan terlebih dahulu. Baru kemudian muncul perikop cara hidup jemaat mula-mula. Jadi kalau kita mau lakukan gaya hidup saling, gaya hidup Allah, gak ada kunci lain selain perlu ada Roh Kudus berdiam di tengah-tengah kita, bersama dengan kita. Ya, apa itu karya Roh Kudus di dalam komunitas? Tuhan Yesus mau memberkati saya lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuhan Yesus juga mau memberkati orang lain melalui saya. Belasan tahun saya melayani jadi hamba Tuhan, saya belum pernah lihat ada berkat yang turun dari langit seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu mana dan telur puyuh, burung puyuh hari itu. Semua pasti Tuhan lakukan lewat orang. Gimana caranya kalau kita hidup sendirian dan maunya sendirian, Tuhan berkatin kita. Berkat gak selalu material. A lot of things. Ketika kita makan nasi pakai garam sekalipun dan kita bisa ketawa bersama, itu berkat. Karena berkat bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang dapat kita nikmati. Ada amin. Saya masih boleh dikasih kesempatan, Pastor? Saya selesaikan poin yang ketiga atau langsung pulang aja? Oke, saya baik-baik aja di sini. Oke. So, I will build my character. Sama-sama bilang character. I will build my community. Bilang community. Dan yang ketiga yang terakhir, I will manage my conflict. Katakan conflict. Ini juga penting kalau kita mau bicara tentang grow higher. Di mana ada orang, di sana pasti akan ada konflik. Jadi kalau nggak ada mau konflik, jangan ada orang. Di hutan, itu juga masih bisa konflik sama nyamuk ya. Berantem aja sama nyamuk digigitin. Di mana ada orang, di sana pasti akan ada konflik. Dan konsekuensi logis dalam hidup berkomunitas adalah konflik. Itu kayak kita mau bawa mobil 2000 cc, konsekuensi logisnya adalah bensinnya mahal. Udah. Tapi ini hybrid gini, udah cc-nya gede pasti mahal lah, udah titik. Jadi kalau kita hidup berkomunitas, konsekuensi logisnya apa? Konflik. Amsal 27:17, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Konflik pasti terjadi dalam hubungan, ya. Bahkan hubungan yang terkuat, hubungan yang kuat itu terbentuk karena adanya konflik. Orang Kristen perlu tahu ini. Ya, gak konflik gak kuat. Ya juga jangan cari gara-gara untuk jadi konflik. Karena gak usah dicari pun datang itu konflik. Kenapa? Karena besi menajamkan besi. Ketika kita dekat kita ada konflik. Pertanyaannya apakah kita punya konflik? Oh enggak, ini gereja yang paling damai. Oh berarti ini belum dekat. Maaf dengan jelas saya sampaikan. Tapi kalau kita ada konflik, gue gak suka sama dia. Kenapa? Karena udah mulai dekat. Udah mulai tahu dia sukanya asin, saya sukanya manis, konflik. Saya sukanya Chinese food, dia Sundanese, konflik. Dia kalau ngomong gak pakai mikir, saya kalau ngomong mikir terus, konflik. Karena mulai dekat. Setuju dengan ini saudara? Jadi setiap kali ada konflik,
miliki respon hati yang benar. Konflik adalah berkat. Konflik itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu the best way untuk Tuhan bentuk karakter. Untuk bawa kita naik ke atas. That's the best way. Ada cara lain tapi ini cara terbaik. Untuk Tuhan bangun hidup kita lebih baik lagi ke depan. So ketika ada konflik jangan playing victim. Merasa jadi korban. Dah aku mah apa itulah. Dah aku mah apa itulah. No jangan. Play victory. Oh kalau ada konflik. Berkat apa nih yang Tuhan mau percayakan hari ini. Kenapa ya? Ketika masuk gereja semua jutekin saya. Kenapa ya? Ada berkat nih pasti nih. Iyalah. Kalau saudara lebih baik berkatnya banyak. Dikasih lemper waktu saudara masuk. Dikasih kopi waktu saudara masuk. Siapa yang mau bergaul dengan muka baut? Ini Bogor masih Sunda ya. Siapa yang mau bergaul dengan muka baut? Pak minum. Konflik selalu membangun seseorang. Karena konflik pasti terjadi yang perlu kita mengerti hari ini. Kita perlu yang namanya memanage konflik, bukan menghindarinya. Ya, konflik terbesar terjadi bukan di luar kita, justru di dalam kita. Jadi managelah konflik dengan benar. Ya, ketika kita menang di dalam, kita nggak perlu memenangkan apapun di luar. Menang dengan konflik. Gimana caranya untuk menang, Pastor? Yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan bicara apa? Rendahkan hati aja. Tuhan, saya hari ini ke gereja kok semua pada melototin saya ya? Apa ya Tuhan? Koreksi saya. Ya iyalah, ke gereja mungkin lupa sisir rambut gitu. Atau ada makeup yang salah, orang liatin. Oh iya ya ternyata ada yang salah. Ya diperbaiki. Merendahkan hati itu berbicara juga menerima koreksi. Dan Tuhanlah yang paling tahu ciptaannya. Ada amin. Koreksi saya Tuhan, ada apa ya? Kenapa di Komsel kok atmosfernya gak enak banget ya? Rendahkan hati. Berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Iya ya, orang gak suka sama saya. Kalau ngomong emang gak mikir dulu, langsung ngomong. Benar juga ya. Rendahkan hati. Akui kelemahan, akui kekurangan. Para ekstrovert ngomong dulu baru mikir. Para introvert mikir sampai gak ngomong-ngomong. Itu konflik tuh terjadi tuh. Pas pemberesan, ya ibu sih kalau ngomong gak pakai mikir dulu. Lah kamu mikir terus gak ngomong-ngomong, saya juga bingung. Tuhan yang tahu hati, saya mah melihat dengan mata, dengar dengan kuping. Konflik lagi ya, pemberesannya gak beres. Berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, berdamai dengan orang. Nah, karena kalau kita sudah berdamai di dalam, kita nggak perlu lagi memenangkan perdamaian-perdamaian di luar. Tenang aja, orang bilang kita apapun, ya tenang aja. Saya tahu saya berharga, saya tahu saya diurapi, saya tahu saya dikasihi oleh Yesus Kristus. That's more enough. Ada amin. Dan Tuhan pakai sebuah konflik untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kata lain tadi saya sudah bilang konflik adalah berkat. Sama-sama bilang konflik adalah berkat. Ya. Kadang-kadang kalau kita ulang tahun ada yang kasih hadiah, kue dirayain. Wah senang. Dan kita bilang itu berkat. Salah. Ketika terjadi gesekan itu adalah berkat. Karena karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan supaya mereka berkuasa atas bumi. Ayatnya keren banget. Ya, ketika ada konflik, miliki respon yang miliki respon hati yang benar. Ya, jangan sampai kita keluar jadi korban dan akhirnya healing dan hilang. No, waktu ada konflik, saya tahu nggak ada konflik yang menyenangkan, tapi konflik adalah berkat. Ada amin. Blessing is the power to be progressive and the power to do what is God. Jadi kalau kita mau diberkati, menang dengan konflik. Saya gak ada waktu lagi, tapi bolehkah satu testimoni terakhir? Saya udah skip satu testimoni dari Asia, tapi yang kali ini saya boleh minta satu testimoni dari Pastor William tentang konflik, please. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Pastor William. Oke, wow, dari jalannya aja udah kelihatan banyak konflik. Halo, CDC Depok, perkenalkan nama saya William. Dan Bogor, oh my god, Depok, I'm sorry.
Iya, halo CDC Bogor, perkenalkan nama saya William. Waktu bicara soal konflik hari ini, saya adalah pribadi yang dasarnya nggak suka konflik. Dan dalam pelayanan justru saya diajar untuk melihat konflik sebagai hal yang baik. Salah satu konflik saya yang paling tajam justru adalah waktu saya bersama dengan Pastor Winston. Yang merupakan bapak rohani saya sekaligus atasan saya di kantor. Ada masanya di mana saya banyak mempertanyakan keputusan beliau dalam memimpin, bahkan keputusan dalam hidup beliau. Ada banyak perbedaan karena kepribadian kami yang bertolak belakang. Belum lagi saat itu adalah masa di mana saya baru di awal-awal merintis area penggembalaan saya, sehingga banyak teguran yang saya terima. Tapi di tengah banyaknya konflik saya hari itu, saya memilih untuk tidak kabur. Saya justru mendatangi Pastor Winston hari itu dan mengkonfirmasi banyak hal dan bertanya banyak hal kepada beliau. Sampai akhirnya saya mengerti mengapa beliau mengambil keputusan itu dan mengapa semua konflik ini terjadi. Hasilnya hari ini saya jadi pribadi yang progresif. Saya dari orang yang nggak bisa menerima masukan, hari ini saya jadi orang yang bisa menerima masukan. Dan terlebih hari ini saya mengerti bagaimana memutuskan banyak hal dalam pelayanan dan hidup saya. Dan itu saya pelajari dari Pastor Winston. Lebih dari itu, progres yang paling tinggi adalah hubungan kami. Hari ini nggak ada hal yang saya nggak bisa ceritakan ke beliau. Kenapa? Karena hari ini saya bertumbuh jadi orang yang mengerti bahwa konflik selalu membawa progres saat kita menyikapinya dengan benar. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih Pastor William. Tapi tadi nggak sesuai briefing, kok jadi saya yang dibahas? Kamu rubah di belakang ya? Wah parah kamu, untung saya hatinya luas ya. Enggak, just kidding. Thank you William udah share. So Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini. Ketika kita mau grow higher, 3 hal paling tidak yang kita perlu usahakan. Yang pertama, I will build my character. Yang kedua, I will build my community. Dan yang ketiga, I will manage my conflict. Ya, ketika 3 hal ini tuh saudara usahakan. Saya percaya begini, membangun hidup itu adalah tanggung jawab saya dan saudara. Tuhan itu kasih semua orang sama. Kenapa ada yang beda, ada yang lebih, ada yang kurang? Karena cara membangunnya mungkin tidak sesuai apa yang firman Tuhan sampaikan. Tapi membangun hidup bicara tentang tanggung jawab saya dan saudara. Tapi memberkati hidup adalah tanggung jawabnya Tuhan. Dibilang serupa dan segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas bumi. Orang-orang yang berkuasa atas bumi itu orang-orang yang seperti garam yang memberikan dampak di sekitarnya. Orang-orang yang seperti terang yang menyinari setiap gelap-gelap yang ada di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang seperti kota di atas gunung yang gak mungkin tersembunyi, sangat amat kelihatan. Itulah orang-orang yang hari ini Tuhan mau bawa naik, grow higher, kalau karakternya benar. Bapak Saudara belajar sesuatu, bolehkah sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri dengan rendah hati. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Yes Lord Jesus, thank you God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you buat kasih karunia-Mu. Kami boleh ada di tengah-tengah jemaat ini. Bahkan kami boleh bersekutu untuk mengalami lagi satu kebaikan Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 bilang, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Ayat ini sedang bilang kita perlu mengusahakan untuk grow higher Bapak Saudara. Hidup yang biasa-biasa aja adalah hidup yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Hari ini mari tangkap, iya, I want to build my character, I want to build my community. Gak peduli berapa usia Bapak Ibu Saudara hari ini. Tadi saya bilang di awal, 100 tahun ke bawah itu masih muda. Kita semua bisa lakukan sesuatu. Tapi masalahnya bukan bisa nggak bisa. Selalu permasalahannya mau atau tidak. You want to grow high, build character,
build community, manage your community. Thank you Lord buat hari ini. Biar tidak ada nama yang ditinggikan selain satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan kepadamu kami datang berdoa, kami mengucap syukur, tutup bungkus semua firman yang sudah ditabur, biar itu jatuh di tanah yang subur, di hati-hati yang terbuka, untuk one day itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Dan buahnya gak dinikmati untuk pohon itu sendiri, tapi banyak pohon di sekitarnya, bahkan orang-orang yang lewat di sana. Lewat buahnya lah mereka akan memuliakan Bapa di surga. Thank you Jesus, haleluya. Amin. Terima kasih buat Pastor Winston. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang buat teman-teman dari Bandung. Kita boleh tepuk tangan ya. Thank you buat pelayanannya, boleh silakan duduk. Terima kasih buat khotbah yang luar biasa banget buat kami, buat kesaksian juga dari teman-teman dari Bandung. Kami yakin, percaya banget mereka udah dari subuh, udah mandi, walaupun menjemput princess ya. Ini kan cewek ya, bebas dong ya. Tapi puji Tuhan mereka datang tepat waktu dan kita sangat diberkati. Terima kasih banget. Nah, untuk yang berikutnya saya juga mau menyambut nih untuk Bapak Ibu yang pertama kali hadir ibadah sama-sama kami. Kami mau menyambut keluarga baru di tempat ini. Kayaknya ada yang malu-malu, ada yang lagi dibujuk-bujuk sama temennya. Ada situ ya, temennya Chelsea ya. Hai, oh bukan ya, hai selamat datang. Kami menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama Hello Team, boleh menyempatkan waktunya sebentar ya sebelum pulang. Untuk yang berikutnya, seperti yang tadi Pastor Winston katakan ya, kita tuh urgent banget dapat tempat ini. Tadi malam bahkan jam 6 sore kita direkamin tuh videonya, ruangan ini tuh berantakan. Tapi kita ngucapin terima kasih buat volunteer yang ada di belakang, yang ada di depan. Mereka nih tim musik sebelum latihan mereka ngangkat-ngangkat bangku, bersih-bersih gitu kan. Tapi gak cuma dari situ aja, buat Bapak Ibu nih yang belum tergabung untuk sama-sama kita melayani di tempat ini, saya mengundang banget buat Bapak Ibu ambil bagian. Nggak bisa musik, nggak bisa nyanyi, bisa bantuin kita pasang-pasang kabel, bisa bantuin kita siapin makanan, semuanya kita kerjain sama-sama. Karena itulah bukti gunanya keluarga yang kita alamin sekarang di sini ya. Terima kasih. Untuk masuk ke dalam pengumuman, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Jadi Bapak Ibu semua saudara bisa datang kembali untuk ibadah bersama-sama dilayani oleh Pastor Tini. Ajak lagi keluarganya yang mungkin hari ini gak datang, minggu depan bisa datang lagi. Untuk berikutnya, untuk ibadah Si Kids juga kita laksanakan setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu bisa ibadah dengan tenang, anak, keponakan, cucu bahkan bisa diajak juga untuk ibadah Si Kids di tempat ini. Berikutnya yang lebih penting lagi untuk anak-anak, coba dicek anaknya, cucunya, ponakannya yang belum penyerahan anak, kita memfasilitasi Bapak Ibu untuk penyerahan anak di tempat ini bisa mendaftarkan ke Ibu Natalia, dan penyerahan anak ini akan diadakan tanggal 23 Oktober ya, akhir bulan ini. Jadi segera daftarkan anak yang belum penyerahan anak bisa didaftarkan kembali. Oke, berikutnya Mesbah doa Senin kita laksanakan setiap hari Senin besok jam 7 malam di Zoom. Kalau Bapak Ibu lebih, kayaknya lebih seru deh gue datang, maunya berdoa sama-sama, naikkan pujian sama-sama, bisa datang ke yang hari Kamis ya. Hari Kamis di Ruko Panorama Pamoyanan jam 7 malam, jam 6 malam. Maaf ya rada silau iya teh, kata Empo. Maaf. Terus layanan doa konseling juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada nomor handphone di situ, atau kalau misalnya nggak kelihatan boleh ke meja sekretariat untuk tanya nomor telepon. Ada 2 kerabat kita yang bersedia untuk menerima keluh kesah Bapak Ibu. Lagi bete sama siapa, lagi butuh doa doa, boleh hubungi nomor di sini. Nah ini yang tadi Pastor Winston katakan ya di poin kedua, we grow in community. Jadi kita juga memfasilitasi Bapak Ibu, ada care cell buat yang golongan bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, dan remaja juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa catat jamnya di sana lengkap, sesuaikan dengan kebutuhan dan waktunya Bapak Ibu dan saudara. Setelah ini juga di care cell boleh kumpul ya, abis ini ada coffee break, kita nyediain ada kopi, ada teh, dan ada makanan kecil. Teman-teman yang udah tergabung dalam care cell boleh kumpul sama care cell-nya untuk
untuk susun nih rencana Capsule ini kapan, dan kita saling doain juga di sana. Yang berikutnya tentang persembahan. Bapak Ibu di sini udah tertera nomor rekening dan QR code di mana Bapak Ibu bisa tinggal scan, tinggal kirim ke rekening yang ada di sini, dan kami juga menyiapkan amplop coklat untuk persembahan yang ada di kursi Bapak Ibu, dan kita juga menyediakan amplop perpuluhan. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen amplop menyerahkan perpuluhannya lewat tunai, bisa dimasukkan ke amplop sini. Dan kami juga minggu ini menyediakan amplop persembahan Natal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang ada kerinduan untuk bantu setiap persembahan Natal ini, boleh dimasukkan ke dalam amplop ini. Dan ketiga amplop ini ada di kotak persembahan di belakang Bapak Ibu. Sepertinya itu aja, kita mau berdoa dulu untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang udah Tuhan sampaikan dari Pastor Winston. Kami yakin dan percaya setiap 3 poin itu Tuhan mau kami taruh dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau memberikan persembahan, biar setiap persembahan ini Tuhan bisa memperlebar lagi kerajaan-Mu dan dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Siapa yang diberkati pada hari ini? Berkat yang luar biasa, kasih tos sebelah kiri, kanan, depan, belakang, katakan kamu diberkati hari ini. Siapa yang diberkati luar biasa? Luar biasa. Mari kita berikan terima kasih kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, terpujilah kau. Mari sembah Dia. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidup. Katakan lagi haleluya, 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 terpujilah kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidup. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, amen. Betul, ini satu hal yang saya rasakan, ini satu keluarga. Yang dari Bandung juga menjadi keluarga juga. Thank you Pastor Winston, Pastor William, Yohana, Asia. Thank you banget untuk bisa datang ke sini. Kita senang semua dapat kekuatan dari Tuhan. Saya dapat satu hal yang diingatkan, thank you banget ini, bahwa pondasi, ya, pondasi itu nggak kelihatan. Pondasi itu benar-benar tuh orang tuh sering abaikan. Nah, pondasi ini penting kita lihat sekarang dalam kehidupan kita. Nah, pondasi semakin dalam menentukan ketinggian. Jadi lebih tinggi, kalau kita mau lebih tinggi, kalau pondasinya nggak siap nggak bisa. Jadi penting pondasi kehidupan kita, ya. Pondasi kehidupan kita menentukan semakin tinggi kita bisa dekat sama Tuhan. Hal ini saya percaya Tuhan ingatkan melalui Pastor Winston bahwa kalau kita mau bertumbuh lebih tinggi lagi, kita harus bangun karakter. Ya. Karakter itu menentukan sekali, ya. Dan karakter ini tanggung jawab kita untuk kita bangun. Kemudian juga membangun komunitas. Kita sudah bangun di komunitas ini, ya. Dan setelah dibangun itu jangan takut konflik. Kalau konflik itu menandakan kita semakin dekat. Saya diingatkan kemarin salah satu ada di sini suaminya Bu Rosi. Dia bilang kalau Jumat ini mulai dia punya center, dia bilang.
Dia bawa senter, dia senter ini mukanya satu-satu. Oh, wajahnya ada hitam dikit. Senter lagi di sini, pakai lipstick. Di senter lagi ke saya gitu. Oh, kumisnya tebal. Jadi semua jemaat pada bawa senter supaya apa? Dia semakin mengenal wajahnya, kehidupannya, karakternya, amin. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau kita di center langsung kita nolak, aduh jangan gitu. Enggak juga, kita harus belajar sama-sama saling membangun. Ada kasih Kristus. Ya, sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Pastor Winston, Pastor William dan teman-teman semua. Dan terima kasih juga untuk jemaat yang ada di rumah. Ya, kita bisa ibadah sama-sama di online dan kita juga ada di sini bersama-sama di onsite. Kita sungguh diberkati hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Kita doa sama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Sukacitamu penuh dan Tuhan memberkati keluargamu. Hidup rukun, damai, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, kuliahmu, apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati di dalam nama Yesus katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Happy Sunday, see you next